Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Inspektur Kabupaten Alor bersama rombongan, yang kami hormati Bapak Inspektur Malaka bersama rombongan, para irban, para auditor P2PD yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama tentunya kita mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat kasih dan karunia-Nya pada hari ini kedua kabupaten bisa bergabung dengan kita Bapak Sekda dalam rangka melakukan telahan sejawat eksternal. Yang mana telahan sejawat eksternal ini memang satu kegiatan yang wajib oleh APIP kita laksanakan. Terjadi berbagai kendala ketika kita akan melaksanakan telahan sejawat karena hanya modal nekat saja Bapak supaya bisa kita laksanakan, karena ini merupakan suatu bentuk bahwa APIP itu sebagai penjamin dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, sehingga perlu diuji Bapak. Jadi diuji dengan melakukan telahan sejawat eksternal ini. Jadi nanti di dalam telahan sejawat itu dari Kabupaten Alor sudah membawa elemen dan berkas eviden-eviden yang akan kita uji apakah sudah sesuai dengan ketentuan AIP atau belum. Nah, nanti ada nilai skor di situ Bapak. Kalau biasanya kita harus 3 kabupaten untuk kita telaah, kemudian nanti kita juga masing-masing ditelaah dengan kita change. Tapi karena Kabupaten Belu kemarin sudah melakukan telahan sejawat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini Kabupaten Belu melakukan telahan sejawat untuk Kabupaten Alor, dan mungkin Kabupaten Alor melakukan telahan sejawat untuk Kabupaten Malaka. Jadi seperti itu. Ini juga Bapak nanti setelah kita selesai melaksanakan, kita laporkan ke AIP melalui BPKP, kemudian nanti kami akan di QA kembali. Apakah apa yang kita laksanakan ini sudah sesuai, sudah memenuhi dengan standar ketentuan regulasi yang ada. Mungkin sepintas seperti itu Bapak. Untuk lebih ini Bapak, kita kebetulan ada Pak Inspektur Alor dan Malaka. Mungkin Bapak Inspektur Alor akan menyampaikan secara langsung kepada Bapak Sekda, kemudian nanti Bapak Inspektur Malaka, kemudian nanti Bapak Sekda akan memberikan arahan mungkin untuk kami untuk terkait pelaksanaan ini pada hari ini. Mungkin ini saya persilakan Pak Inspektur Alor untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih pada Ibu untuk kesediaan menerima kami Inspektur Kabupaten Alor untuk bersama-sama melakukan telaah sejawat. Memang kami juga punya nekat untuk bisa sama-sama dengan teman-teman dari Belu. Oleh karena itu harapan kami teman-teman dari Belu yang sudah melakukan pendapat level 3 kewilayahan APIP bisa membantu kami dalam menelaah dokumen-dokumen yang kami akan sajikan sebentar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atas perhatian yang terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Sekda Belu, Ibu PLT Inspektur. Puji syukur kita pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita bisa hadir di tempat ini dalam kondisi yang sehat. Pak Sekda, saya sampaikan bahwa yang pertama kami menyampaikan terima kasih ya, karena salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh APIP itu adalah telaah sejawat. Memang selama ini kami kesulitan untuk mencari teman. Oleh karena itu beberapa tahun yang lalu kami bersama Kabupaten Kupang dan Kodia
melakukan setelah staf, karena memang sebenarnya mungkin ini karena kurangnya komunikasi kami dengan teman-teman di Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Tapi pada saat ini kami merasa bersyukur sekali karena Ibu Inspektur sudah bersedia menjadi tuan rumah yang baik untuk kami melakukan tanaman sejawat. Kami Inspektorat Daerah Kabupaten Melaka untuk kapabilitas APIP baru masuk di level 3 DC dengan catatan. Oleh karena itu mungkin dengan momen ini kita saling memberikan support, memberikan koreksi sehingga apa yang masih kurang kita saling melengkapi. Saya kira itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Sekda berkenan untuk memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan kelas sejauh ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Sehat selalu. Kalau di Belo itu tambah satu salam, salam sehat. Yang pertama yang saya hormati Ibu PLT Inspektorat Inspektur Kabupaten Belu bersama seluruh jajaran yang kami hormati, kami kasihi, kami banggakan Pak Inspektur Kabupaten Alor bersama seluruh jajaran, Inspektur Kabupaten Malaka bersama seluruh jajaran, kita semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan apresiasi dan terima kasih, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari luar kabupaten yang telah berkenan datang di Kabupaten Belu untuk sekedar yang pertama tentu bersilaturahmi ya. Yang kedua adalah silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik, maksud-maksud teknis yang menyertainya ini semoga dapat terlaksana dengan baik. Jadi tadi disampaikan bahwa kehadiran kita hari ini, tim hari ini adalah untuk telahan sejawat. Ini salah satu prosedur, mekanisme yang memang harus dipenuhi untuk senantiasa menjamin bahwa inspektorat dengan seluruh jajaran ini mempunyai kapasitas, ya, kapabilitas yang memadai ya, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan. Jadi saya tidak gunakan istilah baik sekali tapi memadai, kan begitu. Kalau di auditor itu adalah kecukupan. Nah, jadi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kami bersyukur bahwa dengan kerja keras teman-teman, kolaborasi dan dukungan pimpinan wilayah, sudah 2 tahun ini kami berada untuk kapabilitas APIP itu berada pada level 3. Dan ini terus kita pertahankan. Kita masih punya beberapa catatan untuk Kabupaten Belu untuk maturitas SPIP-nya. Ini kita menuju ke level 3 juga. Tentu kalau kita bicara kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, ada beberapa hal yang di sana. Kalau kapabilitas APIP ini kan lebih cenderung kepada kesesuaian, regulasi-regulasi dan sebagainya. Jadi kecukupan. Lalu untuk maturitas SPIP ini yang pekerjaan rumah bagi kita semua ya, seluruh contoh dari sumber daya manusia misalnya, kita beberapa waktu lalu baru kecukupan setelah sekian lama 3 irban kita isi. Ini kita punya pekerjaan rumah lagi untuk mengisi inspektur. Kita sudah kosong sudah cukup lama. Kalau dari sisi substansi saya pikir tidak masalah, tapi administrasi dan sebagainya ini menjadi perhatian karena beliau Ibu Nunik juga sudah melaksanakan tugas-tugas selama ini dengan baik. Tapi dari sisi administrasi untuk penilaian maturitas tentu ini juga menjadi catatan. Dan kita juga sudah minta dalam konteks ini juga dalam konteks salah sejawab, salah satu rekomendasi dari Komisi ASN untuk mengisi jabatan inspektur adalah bahwa di dalam panselnya itu harus ada inspektur dari kabupaten tetangga. Dan kami berterima kasih ini Pak Rebeleki juga ya
masuk dalam tim. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati, beliau sudah tugas ini. Kita tinggal tunggu rekomendasi Komisi ASN saja, tinggal kita laksanakan itu. Jadi ini bagian dari bagaimana kita mencoba. Lalu soal auditor ya, Ibu Nuni. Kita punya auditor ini masih belum 30%-nya di Kabupaten Belu. Ya Pak Irfan. Ini juga pekerjaan rumah baik kita. Mungkin teman-teman di Alor, teman-teman di Malaka, jadi mungkin dalam telah sejawat ini bisa di-sharing. Jadi praktek-praktek baik yang ada di Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor juga mungkin mohon dibagikan kepada kami, sehingga bagaimana cara menyikapi kekurangan ini. Apalagi kita sebut anggaran. Anggaran kan ini sudah ada 2 surat, 1 surat dari KPK, 1 surat dari Menteri Dalam Negeri, yang intinya kurang lebih sama, 1% kalau untuk anggaran yang seperti APBD Kabupaten Belu. Kita di perubahan ini kita menuju 1 triliun. Kalau 1% berarti 10 miliar untuk memperkuat. Ini kita belum, kita baru sekitar berapa, 70%-nya ya. Turun lagi ya, 5 miliar ke 6 miliar. Nah, ini kan begitu. Jadi ini hal-hal yang nanti. Sementara untuk kapabilitas kita juga ya salah satunya adalah penilaian MCP KPK. Kita juga puji Tuhan teman-teman juga sudah bergerak di level bawah, mengkoordinasi beberapa OPD yang terkena secara langsung. Itu kita yang ya nomor 1 di Nusa Tenggara Timur sekitar 80-an, 86 menuju 90. Nah, tapi tetap saja apapun yang kita capai hari ini mungkin tidak akan relevan lagi di hari esok. Sehingga untuk hal-hal seperti ini kita istilahnya KPK itu kita selalu naik kelas. Mungkin kemarin kita mencapai level seperti itu, indikatornya itu katakan cuma 5, 6. Tapi ketika kita sudah mencapai level tertentu, kita makin naik kelas lagi, indikatornya ditambah dan sebagainya. Saya juga kemarin rapat persiapan, kita lihat evidence KPK itu ini banyak yang baru, Bapak Ibu Inspektur, banyak yang baru. Dan ini memicu kita untuk senantiasa kita belajar terus untuk bagaimana memenuhi hal-hal seperti itu. Katakan dulu penganggaran kita yang termasuk yang terbaik, tetapi ketika ada evidence baru untuk 2023, ada lagi evidence yang harus kita penuhi untuk mempertahankan nilai penganggaran tetap seperti itu. Kalau kita tidak penuhi, mungkin saja dia turun. Nah, jadi kurang lebih belum pengelolaan dana desa. Kita sudah SP2D online itu sudah, tetapi untuk yang kemarin tahun ini naik kelas lagi, SP2D online saya tidak cukup. Nah, harus SPJ online. SPJ online saya tidak cukup, harus integrasi dengan sistem pembayaran perbankan. Itu saja belum cukup, harus SPJ lagi. Jadi ini tantangan kita Bapak Ibu, sehingga Kabupaten Belu dengan posisi seperti itu juga tidak cepat berpuas diri, karena apa yang kita peroleh hari ini mungkin saja berubah di hari-hari depan. Sehingga ini pesan saya, kita dalam proses ini kita sekaligus proses pembelajaran, proses telaan dan sharing informasi. Jadi hal-hal baik yang dilakukan oleh kita setiap kabupaten, kita 3 kabupaten ini kita saling sharing, sehingga kita akan senang kalau suatu saat 3 kabupaten ini memperoleh proporsi, memperoleh nilai yang cukup baik. Setidaknya kalau kita bicara di level provinsi, ini kami adalah telah sejawat, sehingga kami mampu mencapai level yang berbeda dari teman-teman yang tidak datang di Belu, Malaka atau Alor. Jadi seperti itu. Mungkin ini beberapa hal. Sementara hal-hal yang teknis silakan nanti dikomunikasikan Ibu PLT bersama jajaran seluruhnya. Ini Irban baru, ini 1 Irban di mana? Tidak diajak atau tidak diundang atau belum datang. Baik, silakan berinteraksi. Sampai berapa hari di sini? Jangan nih ke Timor Leste dulu, bawa paspor ke sana. Kemarin sudah, oke baik. Kalau belum ke Timor Leste dulu. Jadi teman-teman kalau yang terutama dari luar pulau yang datang ke Belu ini wajib bawa paspor, supaya kalau paspor tidak ada kita bisa urus di sini. Ini menit saja supaya pergi jalan-jalan ke Timor Leste. Gitu. Minimal injak perbatasan, foto 1 kaki di Indonesia, 1 kaki di Timor Leste. Nah itu jadi. Begitu. Kalau Pak Remi beliau orang sini dulu ya, jadi
Beliau adalah orang Belu yang di Malaka. Jadi kurang lebih begitu. Jadi ini ya beberapa hal, silakan saja melaksanakan kegiatan. Harapan saya semoga semuanya berjalan yang lancar. Ada kendala-kendala teknis dikomunikasikan dengan Ibu PLT, kalau itu bukan kewenangan beliau disampaikan kepada kami. Ini beberapa hal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Terima kasih Bapak Sekda untuk arahannya. Nanti kami tindak lanjuti dengan melaksanakan pelan sejawat. Mungkin kita juga yang berada 3 kabupaten di sini kita boleh berbangga karena di tahun ini Kabupaten Alor Malaka adalah yang pertama untuk melakukan pelan sejawat. Kita bisa jamin kabupaten ini melakukan. Untuk selanjutnya Bapak mungkin karena dari Alor dan Malaka sudah ke sini, kami ada sedikit supaya diikat supaya hubungan kita tetap dalam hal sharing knowledge kita jalan setiap waktu. Karena itu mungkin Bapak Sekda bisa